Yang kemarin bukan? Masa gitu ini. Agak-agak ke ituan juga. Tak ada lo, udah ngerti lo. Kejingan auranya tuh. Cak ke cak ke lanang tino itu nah. Bang saya ini mantan ini deh. Tapi rata bah. Kejingan Oh dia ngomong aja tuh. Oh itu subscriber. Ini madul. Oh. Ini madul dia perkasa lagi. Nanti kalau jiwaan. Kang Hadi menghilang lagi ngurusin Mbak Eko. Yo iya ya. Kita bisa lah itu mah. Bang kayak orang bingung pegang kameranya. Enggak, soalnya baru masang tripod. Baru masang tripod, guys. Mulus muka Bang SL karena cahaya, guys. Cahaya itu bantuan dari lampu. Tetapi cahaya juga bisa memperbagus diri kita, tapi bukan dari lampu, dari dalam diri. Karena cahaya ada di dalam diri kita. Bangkitkan cahaya itu ya guys ya. Bang, kenapa ilmunya nggak ditarik dari jarak jauh? Itu setelah nanti Wak Gopar muncul guys. Nah, Wak Gopar sedang melakukan perjalanannya. Dan itu sementara perlu saya jalani. Mantap guys, Cirebon hadir Bang. Assalamualaikum. Rencana malam ini misi cari apa Bang? Saya lagi istirahat guys. Badan saya tuh sini linu semua. Pinggang saya, malum guys, manusia nggak mungkin nggak ada rasa capek. Rencana Jin Lab Bang mau rehat. Oh iya siap Bang, capek rungkat. Iya capek mundur Bang. Assalamualaikum Bang, pendopo Pali hadir. Musahabah diri. Guys, saya tuh pakai seperti ini, jangan sangka kalian tuh saya tuh sok hebat ya. Ini adat guys, adat Bali ya. Indonesia ini banyak sekali budaya guys, sehingga banyak pulau, banyak budaya. Indonesia masih tetap menjadi satu negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih dalam bawah bendera merah putih. Di luar sana banyak daratannya, namun orang pecah belah gitu. Jadi jangan sangka saya tuh orang sok saya enggak. Saya senang budaya guys gitu. Bang, apakah budaya akan menimbulkan kemusyrikan? Ya jangankan budaya guys, tergantung kita aja. Kalau nggak megang HP sehari juga itu akan membuat kita syirik gitu. Kalau kita jangankan masalah hal tentang pusaka, tentang segala macam, itu akan menimbulkan kemusyrikan tergantung niat. Kalau kita nggak paham, kalau kita paham ya nggak akan bisa kita katakan musyrik gitu. Undanglah tukang pijit ke rumah Bang. Iya guys, saya istirahat aja cukup guys. Bagus kacamatanya, boleh pinjam dak? Boleh guys, cuma bolong lah. Oku Timur hadir Wong Dusun Cempaka. Hati-hati tombak kambil lagi pas mulut Wak Gopar di hutan. Iya makanya guys ya, kita berdoa guys ya. Sugar Daddy, ntar kalau ngejar lagi pakai ikat merah putih edisi HUT RI. Wah, masuk akal itu. Boleh. 17 Agustus. Mengingati 17 Agustus guys ya. Jadi Bang, pusaka kita tuh apa? Orang tua kita tuh pusaka kita. Pusaka itu bentuk yang mana menguatkan kita untuk mengingat Sang Maha Pencipta. Contoh seperti media ulama ada menggunakan tasbih. Tasbih itu untuk menghitung, bukan untuk dijadikan pusaka. Menghitung bagaimana dia tetap fokus, tidak memikirkan 1, 2, 3 tadi sudah 100 enggak ya. Oh udah karena tasbihnya 100 gitu ya. Dan apa yang kita amalkan, yang kita zikirkan itu, kadang energi itu, sesuatu yang tak terlihat itu akan memasuki apa yang kita pegang atau apa yang berada di lingkungan kita. Makanya orang yang mempunyai energi itu bisa mentransfer energi ke orang. Jadi seperti itu guys. Nah seperti itu pusaka itu kalau kita nggak paham, banyak orang mempercayai pusaka itu adalah tempat kemusyrikan. Enggak guys, orang zaman dahulu juga
membuat pusaka tersebut itu bukan dituhankan mereka, tapi ada simbol-simbol filosofi yang terbentuk di dalam pusaka tersebut gitu. Kacamatanya ternyata bolong, iya. Simbol-simbol, oh ini untuk keteguhan hati, untuk jalan yang lurus. Nggak ada pusaka dibuat untuk sesuatu yang kejahatan. Hanya saja orang yang mempunyai pikiran yang jahat sehingga membuatlah sesuatu hal yang diagemi tersebut timbul kemusyrikan karena terlalu mempercayai. Saya suka keris, saya suka. Ini saya juga pegang keris, tapi tak pernah saya post gitu guys. Ini keris Melayu ya guys ya. Nah, ini karena baru ini udah agak kerap. Ya. Tapi bukan menjadi suatu alat ageman saya gitu guys. Banyak orang menjadi spiritual antara 3 hal. Jadi dasar manusia ini sudah mempunyai spiritual semua guys. Setiap manusia itu ada spiritualnya. Spiritual itu seperti rasa yang mengendalikan dia antara ketuhannya, seperti dia ingat oh jangan gitu. Setiap manusia itu mempunyai jiwa spiritual semua, dan spiritual itu akan kuat bisa dari ibadah. Ya, orang beribadah, kalaupun dia beribadah ikhlas, maka dia akan mendapatkan kekuatan dalam spiritual. Kekuatan itu kepekaan dengan rasa ketuhannya. Ada dengan ikhlas, hidupnya ikhlas, dengan ujian dia ikhlas, dia dengan caci makin orang ikhlas, dia dapat segala macam beban hidup dia ikhlas. Bisa jadi bangkit seperti jiwa spiritualnya. Nah, ada juga spiritual itu kuatnya itu karena bantuan pusaka. Jadi bantuan pusaka maknanya di dalam pusaka ini dibuat leluhur kita, yang mana misalkan dulu ada suatu kerajaan. Dan kerajaan tersebut itu dia punya lah yang namanya penasehat. Penasehat di zaman dahulu itu seperti kalau kita bahasa sekarang nih kiai. Nah, kalau zaman dulu itu seperti ya orang-orang yang mempunyai si jiwa spiritual. Jadi spiritual itu mau agama apapun, mereka itu tetap meyakini Tuhan gitu. Dan sebelum agama Islam ada zamannya Hindu Buddha gitu guys. Nah, jadi mereka yang tidak mengenal tentang dunia tetap mengenal, tapi dia tidak mencintai dalam hal dunia gitu, tetap ke Tuhannya gitu. Makanya di kelas wali lah, kalau zaman kita tuh zaman Islam masuk itu kelas wali. Nah, ketika raja tersebut bertanya kenapa ini kok kampung kita atau apa ya kalau bahasa kita itu ya, atau penduduk kita nih kok pada kena penyakit atau pada kegaduhan. Nah, makanya dia bertanya lah sama ahli spiritual atau penasehat di kerajaan tersebut. Nah, akhirnya beliau dimintalah oleh penasehat tersebut itu seperti resi kalau bahasanya itu resi. Nanti mereka akan berpuasa minta apa sebabnya, minta isyarah kepada Sang Pencipta. Akhirnya isyarah tersebut itu beberapa hari setelah dia tirakat, dia akan menemui raja. Ditanyakanlah bahwasanya sebabnya itu karena ada orang jahat di dalam kerajaan ini, ada orang yang munafik, ada orang yang mencoba merusak, atau orang yang begini begitu. Lalu apa kata solusi kepada raja tersebut bertanya kepada si resi atau spiritual itu, apa solusinya? Kita buatkan suatu pusaka yang mana pusaka itu bukan untuk kita percayai, maksudnya pusaka itu untuk kita jadikan sebagai media agar mereka rukun. Nah, nanti saya doakan, saya perlu tirakat dulu dan saya akan temukan empuhnya atau sepuh. Saya temukan, dan sepuh juga tidak akan bisa langsung nerima. Dia juga minta perjanjian kepada si resi tersebut untuk mencarikan bahan yang mau dibuat. Misalkan keris apa, keris Nogo Sosro, keris Nogo Naga Puspa, banyak kan. Nah, itu mereka akan minta isyarah gimana cari alatnya, barang supaya dipermudah, dan sembari membuat itu juga itu ditempa semungkin sama si empu itu kisaran sebulan atau 2 bulan.
selama itu juga si resi atau si penasehat spiritual dia mau tirakat dan berpuasa. Sampai akhirnya dia berpuasa, jadilah nih pusakanya. Nah, disampaikanlah ke raja bahwa pusaka sudah jadi dan saya minta untuk apa yang kita hajatkan selama ini, ya kita harus potong kerbau atau kita akan bagikan ke masyarakat. Nah, jadi maknanya itu mereka itu mempunyai pusaka itu sebagai mereka ingat, misalkan kita ingat nih tasbih, oh tasbih untuk ibadah, saya ingat ya, janganlah kita jahat karena kita tuh kemarin baru saja zikir. Nah, begitupun juga hajat, jangan kita nggak adil baru saja kemarin kita bikin seperti. Nah, itu doa yang masuk oleh orang zaman dahulu itu masuk menjadi energi ke pusaka. Makanya doa orang dulu itu cepat dikabulkan oleh Tuhan. Nah, jadi maknanya kalau orang tua kita itu cepat mengabulkan doa kita. Orang tua cepat mengabulkan doa kita karena doa orang tua, atau hajat kita cepat terkabul karena doa orang tua. Nah, jadi pusaka juga membantu banyak spiritual. Jadi dia diarahkan di mana mungkin dulu yang megang pusaka ini orang raja. Jadi tiba-tiba pusaka tersebut itu dipeganglah oleh saya, dan saya juga nanti akan dibina bukan karena kerisnya. Saya tuh kayak merasakan kok saya harus hidup nih jujur ya, saya harus bijaksana. Nggak ada pusaka membuat kita hancur, nggak ada pusaka membuat kita sengsara. Nah, tetapi kebanyakan orang yang terlalu mempercayai sehingga mereka menjadikan itu sugesti dan timbullah sebuah kemusyrikan. Maka setan pun jangankan keris atau pusaka, benda apapun kalau kita yakini akan menjadi pusaka, akan menjadi sarangnya setan. Makanya banyak 3 hal tadi ya. Dan ada orang spiritual yang nggak ngerti. Pertama dia mengumpulkan, dia nggak ngerti keris, dia mengumpulkan banyak keris hanya untuk terlihat seperti orang hebat. Itu. Ada juga spiritual itu dia hanya tahu, tetapi dia tidak mengerti dalam menjelaskan. Gitu. Ya kan? Ada spiritual yang benar-benar mengerti tetapi tidak ngerti atau tidak mempunyai pengalaman. Nah, makanya kita harus benar-benar tahu. Kalau kita tahu dia punya jiwa spiritual yang kuat, apa yang dia sampaikan, ya, apa yang dia sampaikan, tetapi nyampai di telinga kita, kok kita mudah paham gitu. Itu jiwa spiritual, guys. Jadi kalau spiritual itu cuma belajar teori, nggak akan masuk. Tapi kalau ya seperti perbuatan, nggak sesuai dengan ucapan, siapapun kayak nyepelehkan perkataan tersebut. Tapi kalau perkataan sesuai dengan perbuatan, orang pun kayak nyambung dengan yang dibahas gitu loh. Gitu guys maknanya guys. Jadi ya, maknanya itu spiritual itu setiap manusia pasti ada. Jadi adat-adat itu harus kita lestarikan. Kalau kita tidak lestarikan itu sebagaimana kita seperti manusia yang melupakan nenek moyang kita. Jangankan nenek moyang, orang tua kita, kakek kita lupakan. Padahal mereka pernah ada. Bang, saya ngantuk. Ya udah istirahat Bang Aurel. Ada konten baru dah Bang. Saya lagi istirahat guys. Kacamatanya ada hodamnya. Ya Bang, gantengnya. Enggak lah guys, kacamata kosong, enggak ada apa-apa. Saya tuh kayak kayak ngerasa aja gitu lah. Kalau saya yakini kacamata buat saya ganteng, nanti musyrik lagi guys. Gue Bang SL kok jenggotnya nggak dicukur Bang? Ya enggak, belum saatnya. Ada yang mau, kalau saya katakan jenggot saya panjang karena sunnah, berapa banyak bidadari yang di sini kan beda cerita. Nanti ketika saya cukur, saya katakan kan itu sunnah, belum saatnya saya cukur. Keris yang semalam boleh? Enggak, itu apa keris? Kita nggak ngerti keris. Kalau ngerti, ada saya koleksi keris, saya kasih tahu saudara. Nggak pernah kan? Karena takut orang nggak paham. Orang nggak paham menganggap saya itu seperti orang yang gimana gitu. Kalau paham
HP-nya lab saya tidur ya. Takutnya nanti saya pernah gara-gara nonton apa tertidur orang lab. Tiba-tiba saya nggak tahu paginya inbox orang tuh saya share semua. Waduh, saya bilang, kok bang ini apa? Mana pula yang saya share itu orang main game pula. Karena ketika orang tuh berhenti lab, nyekrol sendiri gitu guys. Kalau batu seneng dah bang, batu saya banyak. Saya tuh semua apa yang Allah ciptakan di dunia ini ada manfaat guys. Allah ciptakan besi ada manfaat, bisa jadi obat, bisa jadi bangunan, bisa jadi manfaat, bisa jadi racun, bisa jadi semuanya. Allah ciptakan emas bisa jadi duit, bisa jadi penyakit, bisa jadi segalanya. Allah ciptakan air bisa jadi manfaat, bisa jadi obat, bisa jadi penyakit. Semua banyak di situ.